Tiga orang pengunjung. Ini adalah cerita ketika sekolahku sedang mengadakan karya wisata. Saat itu, aku duduk di bangku SMA kelas 2. Aku dan teman-teman seangkatanku pergi mengunjungi sebuah kota untuk melakukan karya wisata. Kami menginap di sebuah hotel. Setiap kamar diisi oleh 2 orang siswa. Aku bersama Bella, teman sekelasku. Kami tiba di hotel sore hari. Kami menerima beberapa arahan yang harus kami lakukan selama karya wisata kami saat itu. Kemudian menerima kunci kamar hotel. Sore itu tidak ada kegiatan khusus yang harus kami lakukan. Kami dianjurkan untuk beristirahat karena besok kegiatan kami akan cukup padat. Aku dan Bella menuju kamar yang berada di lantai 3. Setibanya di kamar, aku merebahkan diri sejenak untuk sedikit menghilangkan lelah. Tanpa sadar, aku pun terlelap. Sekitar 15 menit kemudian, Bella membangunkanku. "Yuk, ikut nggak? Udah pada nungguin di bawah." Sebelumnya kami sudah berencana untuk berkeliling bersama beberapa teman sekelas kami. Aku membutuhkan beberapa menit lagi sampai kesadaranku pulih. Ketika aku sudah sepenuhnya sadar, aku bersiap untuk turun. Ketika kami keluar kamar, di lorong lantai 3 saat itu selain kami melihat 3 orang pengunjung lain yang berjalan membelakangi kami menuju lift. "Ada yang ketinggalan gak?" tanyaku pada Bella. Tunggu ya, sebentar," jawab Bella sambil bergegas masuk kembali ke kamar. Aku tahu, tidak ada barang Bella yang tertinggal di dalam kamar. Kami hanya mencoba mengulur waktu. Kami mengulur waktu agar ketiga orang tersebut segera memasuki lift. Agar kami tidak masuk dalam satu lift dengan mereka. Karena bagaimanapun, mereka bertiga terlihat sangat tidak wajar. Mereka tidak mengenakan alas kaki dan berjalan sangat lambat. 2 dari mereka mengenakan setelan piyama berwarna hijau muda, berjalan di sisi kanan dan kiri. Sedangkan satu lagi yang berada di tengah, seorang gadis mengenakan piyama berwarna putih. Mereka berjalan berdempetan, mungkin sambil bergandengan tangan. Atau lebih tepatnya terlihat seperti kedua orang yang mengenakan piyama hijau muda sedang memegangi gadis yang mengenakan piyama putih. Pemandangan yang kami lihat tidak seperti pemandangan yang sewajarnya kami lihat di dalam sebuah hotel. Pemandangan itu seperti pemandangan yang biasa dilihat di rumah sakit. Mereka kemudian berhenti. Gadis yang di tengah terlihat seperti akan menoleh ke arahku. Aku segera masuk kembali ke dalam kamar tanpa sempat melihat wajahnya. Bella tidak berkata apa-apa.
Tapi dia langsung memegang tanganku sambil melihatku dengan penuh pertanyaan. Aku tahu dia sedang bertanya apa yang baru saja aku lihat. Aku menjawab dengan mengangkat kedua bahuku sambil menggelengkan kepalaku. Kami menunggu sekitar 10 menit di dalam kamar. Baru kami memberanikan diri keluar. Saat itu lift sedang berada di lantai 1. Apa mereka turun ke lantai 1? Atau orang lain sudah menggunakannya? Sore itu kami melanjutkan aktivitas bersama teman-teman kami yang lain. Kami berjalan-jalan, makan bersama, dan kembali ke hotel. Kami tidak membahas lagi mengenai 3 pengunjung yang kami temui sebelumnya. Ketika tiba jam tidur, Bella tidak membutuhkan waktu lama hingga terlelap. Sementara aku kesulitan untuk tidur. Apa karena tadi sore aku sempat tertidur sebentar? Atau karena kopi yang kuminum saat kami makan malam? Aku menutup mataku mencoba untuk tidur. Namun aku malah teringat dengan 3 pengunjung tadi sore. Siapa mereka sebenarnya? Apa mereka menginap di salah satu kamar di lantai ini? Kenapa mereka menggunakan baju rumah sakit? Atau mungkin ada pengunjung yang memanggil dokter ke sini? Tapi gadis yang berada di tengah sepertinya tidak asing. Apa dia salah satu siswi dari sekolahku? Aku benar-benar tidak bisa tidur. Aku melihat handphoneku, jam menunjukkan pukul 12:57. Aku mendengar suara langkah kaki dari luar kamar. Siapa malam-malam begini? Apa salah satu temanku? Aku sempat ingin melihatnya, namun 3 pengunjung tadi masih menghantui pikiranku. Kenapa langkah kaki tersebut masih ada? Tunggu. Dari awal sudah tidak wajar jika aku mendengar suara langkah kaki. Seharusnya suara dari luar kamar tidak akan terdengar ke dalam. Aku menarik selimutku hingga menutupi kepalaku. Aku memejamkan mata dan mencoba tidur. Aku sudah tidak mendengar suara langkah kaki. Namun, kali ini aku mendengar suara nafas seseorang. Suara nafas yang terengah-engah. Seperti seseorang yang kelelahan. Suaranya terdengar jelas seperti berasal dari dalam ruangan kamar ini. Di tengah keheningan malam, hanya suara itu yang terdengar di telingaku. Suaranya berasal dari arah tempat tidur Bella. Apa itu suara nafas Bella? Aku memberanikan diri untuk mengintip dari balik selimut. Aku melihat ke arah Bella. Bella terbaring di tempat tidurnya.
Selimutnya menutupi tubuhnya hingga leher. Namun, matanya terbuka lebar. Mulutnya terbuka sedikit dan mengeluarkan suara nafas yang berat. Suara itu memang suara nafas Bella. Apa Bella sedang bermimpi? Bel? Bella? Bella bangun, Bel. Bel? 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 Aku melompat dari tempat tidurku dan menggoyangkan tubuh Bella. Bella tak kunjung bangun. Aku bergegas keluar kamar menuju kamar guru untuk memanggil guru dan menjelaskan apa yang terjadi pada Bella. Aku dan beberapa guruku kembali ke kamar kami. Bella masih dalam kondisi yang sama. Guruku menyuruhku pergi untuk beristirahat di kamar lain. Saat itu aku tidak tahu lagi apa yang terjadi. Tentu saja aku tidak dapat tidur. Pagi harinya dan hari berikutnya, selama karya wisata, aku tidak melihat Bella. Aku bertanya pada guruku. Mereka berkata Bella tidak apa-apa dan hanya perlu istirahat. Aku baru bertemu Bella lagi saat perjalanan pulang. Saat itu Bella memintaku duduk di sebelahnya. Selama perjalanan pulang, Bella lebih pendiam dari biasanya. Tentu saja, dia baru saja mengalami hal mistis. Aku juga tidak punya keberanian untuk mengungkit masalah tersebut. Hingga akhirnya sebuah ucapan terima kasih keluar dari mulut Bella. Makasih ya, kalau nggak ada kamu aku mungkin udah nggak di sini. Hah? Apaan sih kamu, Bel? Malam itu aku mimpi. Aku ada di sebuah lorong gedung kosong. Bukan di hotel. Bukan di sekolah. Aku nggak tahu itu di mana. Aku jalan sepanjang lorong, nggak bisa berhenti. Di sebelahku, di kiri kanan, ada orang yang badannya besar, memegangi tanganku. Aku nggak bisa lepasin pegangannya. Aku dipaksa jalan. Aku nggak tahu mau dibawa kemana. Aku cuma dengar suara kamu manggil aku berkali-kali. Bel, kalau boleh nanya, kamu ingat nggak orang yang megangin kamu? Pakai baju apa? Pakai baju hijau, kayak orang di rumah sakit. Jantungku langsung berdebar kencang. Nafasku tidak dapat kuatur. Kepalaku terasa berat. Sebelum mendengar cerita Bella, aku sudah melupakan 3 pengunjung yang kulihat pada hari pertama. Namun semuanya kembali muncul di pikiranku ketika Bella menceritakan mimpinya. Seperti yang kupikirkan sebelumnya, gadis yang berdiri di tengah terlihat tidak asing buatku. Tingginya, rambutnya, gaya jalannya sangat mirip dengan Bella. Bahkan
membayangkan baju putih yang dikenakan gadis itu. Jika diingat-ingat, sama seperti baju yang Bella kenakan saat tidur. Bunyian. Ini adalah cerita tentang teman masa kecilku, namanya Clara. Aku bahkan tidak bisa mengingat sejak kapan kami dekat. Kami seumuran, rumah kami berdekatan, orang tua kami pun saling mengenal dekat. Kami sudah seperti keluarga. Ketika SMP, ibunya Clara meninggal karena suatu penyakit. Clara sangat dekat dengan ibunya, sehingga kepergian ibunya membuat Clara sangat terpukul. Clara menjadi murung dan pendiam. Bahkan tak jarang dia tidak masuk sekolah. Ketika libur kenaikan kelas, Clara menghilang. Tetangga-tetanggaku beserta guru-guru sekolahku membentuk tim pencarian untuk mencari Clara. Tentu saja aku ikut mencarinya. Tapi Clara tidak dapat ditemukan. Namun beberapa hari setelahnya, salah satu guru kami menemukan Clara sedang duduk sendiri di dalam ruang kelas. Tapi Clara tidak pernah menyebutkan kemana dia pergi, atau apa yang dia lakukan selama dia menghilang. Namun semenjak itu, Clara menjadi sedikit lebih ceria. Kami kembali menjalani hari-hari di sekolah hingga kami SMA. Kami masuk ke SMA yang sama. Ketika SMA, meskipun Clara sudah bersikap seperti biasa, namun terkadang Clara menghilang tanpa kabar, bahkan hingga tidak masuk sekolah. Jika aku mampir ke rumahnya untuk memastikan keadaannya, Clara tidak ada di rumahnya. Bahkan ayahnya tidak tahu keberadaan Clara ketika dia tidak masuk sekolah. Keesokan harinya jika kami bertemu, aku sekedar menanyakan kemana dia saat tidak masuk sekolah. Clara selalu menjawab dengan jawaban-jawaban candaan, atau hanya sekedar tersenyum sambil menggelengkan kepala. Tapi aku tidak menanyakan lebih dalam karena kupikir jika ayahnya saja tidak tahu, belum tentu dia akan memberitahuku. Ketika kami lulus SMA, kami melanjutkan ke perguruan tinggi yang sama. Jurusan kami berbeda sehingga kami tidak setiap hari bertemu. Tapi terkadang kami berangkat atau pulang bersama. Saat itu Clara masih saja sering menghilang. Hal itu sudah seperti kebiasaan, sehingga aku sudah tidak terlalu mengkhawatirkannya. Karena aku tahu besok atau beberapa hari lagi dia akan kembali. Suatu ketika, kami mengadakan reuni dengan teman-teman masa SMP. Ketika kami sedang mengobrol sambil makan malam, salah satu temanku tiba-tiba bertanya kepada Clara, "Waktu itu kamu kemana? Kamu pasti kabur sama cowok ya?" "Berisik! Kalian kalau nggak tahu apa-apa nggak usah banyak omong." Seumur hidupku baru kali ini aku melihat Clara marah. Clara kemudian berdiri dan pergi dari sana. Aku segera mengejarnya dan mencoba untuk menenangkannya.
Kami tiba di rumahnya dan kami masuk untuk mengobrol. Aku yakin teman-temanku hanya penasaran apa yang terjadi pada Clara ketika SMP. Mereka tidak bermaksud jahat. Itu yang kukatakan kepada Clara untuk menenangkannya. Sambil terseduh-seduh, Clara akhirnya mulai bercerita kepadaku. Waktu itu, waktu libur kenaikan, aku bertemu ibu. Bahkan sampai sekarang, aku terkadang masih ketemu ibu. Hah? Ibumu kan udah gak ada. Iya, tapi aku masih bisa ketemu. Waktu itu aku ingin sekali bertemu dengan ibu. Aku tiba-tiba kehilangan kesadaranku. Ketika aku sadar, aku sudah bersama ibu di dalam rumah. Ketika ibu bilang akan pergi, aku kembali kehilangan kesadaran. Ketika aku bangun di dalam lemari. Sejak itu, ketika aku ingin bertemu ibu, aku masuk ke dalam lemari. Aku berpikir itu hanya halusinasi Clara. Karena ketika ibunya meninggal, aku tahu Clara sangat terpukul saat itu. Bagaimanapun, aku adalah temannya. Aku hanya bisa mendukungnya secara mental. Beberapa minggu berikutnya, Clara kembali menghilang. Kali ini lebih lama dari biasanya. Aku teringat cerita malam itu. Aku segera ke rumahnya. Aku mengatakan kepada ayahnya bahwa ada barangku yang tertinggal, sehingga aku bisa masuk ke kamarnya. Aku membuka lemari kamarnya. Seperti yang kuduga, Clara sedang tertidur di dalam lemari. Tapi keadaannya sangat tidak wajar. Wajahnya tersenyum bahagia. Aku tidak pernah melihatnya sebahagia itu semenjak ibunya meninggal. Tapi kulitnya pucat. Tubuhnya dingin. Nafasnya pun tidak terasa. Aku cukup pengecut untuk menceritakan pada ayahnya. Aku pergi karena ketakutan. Clara sudah tidak ada, pikirku. Hari berikutnya tubuhku demam. Aku tidak dapat berpikir dengan jernih. Aku harus beristirahat. Ketika aku sembuh, Clara menyambutku dengan sebuah senyum. Jarang-jarang kamu sakit, katanya. Melihatnya masih hidup membuatku sedikit lebih tenang. Kami lulus di tahun yang sama. Clara memilih tinggal di sana, sedangkan aku memilih untuk pergi merantau ke kota. Aku hampir tidak pernah bertemu dengan Clara semenjak itu. Aku menikah dan memiliki 2 orang anak. Hingga suatu hari, ayahnya Clara menghubungiku, menanyakan apakah Clara bersama denganku. Clara sudah menghilang selama beberapa minggu dan tidak bisa dihubungi. Aku memutuskan untuk kembali ke kampung halamanku untuk memastikan lemari kamarnya. Setibanya di rumahnya, aku meminta izin untuk melihat kamarnya. Aku segera membuka lemari. Kali ini dia tidak berada di dalam lemari. Kami kemudian melakukan pencarian.
tapi aku harus kembali ke kota karena pekerjaanku dan keluargaku. Beberapa hari kemudian, ayahnya Clara kembali menghubungiku. Kali ini untuk memberitahuku bahwa Clara sudah ditemukan. Clara ditemukan tidak bernyawa di dalam lemari kamarnya. Polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan. Aku bertanya kepada ayahnya keadaan ketika Clara ditemukan. Keadaannya sama seperti ketika aku menemukan Clara saat masih kuliah. Wajahnya tersenyum bahagia. Kulitnya pucat. Dan tubuhnya dingin. Aku sangat ketakutan saat mendengar itu dari ayahnya. Sudah beberapa tahun semenjak kematian Clara, tapi aku masih terus memikirkannya. Aku pernah menemukan Clara yang seperti tidak bernyawa. Namun kenyataannya Clara masih hidup. Apa sebenarnya Clara masih hidup saat ayahnya menemukannya? Lagi pula, kalau Clara benar-benar meninggal, sejak kapan? Kemana dia menghilang saat aku membuka lemari kamarnya? Kenapa tidak ada orang yang melihatnya jika dia kembali ke rumah untuk masuk ke dalam lemari? Hingga saat ini pertanyaan-pertanyaan itu terus muncul di pikiranku. Namun, aku tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi. Jalan pintas. Aku tinggal di sebuah desa yang berada di tengah hutan. Sekitar 1 kilometer dari rumahku, ada sebuah jalan raya yang menghubungkan desaku dengan kota terdekat. Jarak dari desa ke kota tersebut sekitar 3 kilometer. Sekolahku berada di kota tersebut. Ketika aku SMP, aku memiliki seorang teman dekat. Aku berencana untuk menginap pada Sabtu malam di rumahnya. Rumahnya berada di desa lain. Menurutku, jaraknya cukup jauh. Karena dia membutuhkan waktu 30 menit untuk sampai di sekolah menggunakan sepeda. Aku belum pernah sekalipun pergi ke rumahnya. Namun aku sudah memiliki peta menuju rumahnya. Jika dilihat dari peta, rumah kami sebenarnya cukup dekat. Namun, aku harus melewati jalan raya yang memutar sejauh 10 km. Saat itu sedang musim kemarau. Memikirkan bersepeda di tengah jalan raya sejauh 10 km saja sudah menghabiskan staminaku. Sebenarnya, aku tahu ada sebuah jalan pintas untuk menuju desa temanku. Tapi aku tidak pernah melewatinya. Sebuah jalan setapak yang melintasi hutan. Jaraknya lebih dekat, mungkin sekitar 4 atau 5 kilometer. Setauku jarang ada orang yang melewati jalan tersebut. Tapi kurasa aku bisa sampai ke rumah temanku jika melewati jalan tersebut.
Aku memberitahu keluargaku kalau aku akan menginap ke rumah temanku yang berada di desa sebelah. Kami membicarakan jalan yang akan aku lewati. Ibuku tidak terlalu tahu mengenai jalan pintas yang kusebutkan, tapi menurutnya jalan itu bisa saja dilewati. Sedangkan raut wajah ayahku menunjukkan kekhawatiran. Sepertinya ayah lebih tahu mengenai jalan itu. Ketika aku akan berangkat, ayahku mendatangiku dengan wajah serius dan berkata kepadaku, "Seumur hidup ayah gak akan pernah lewat jalan itu kalau sudah malam. Kamu juga harus janji sama ayah jangan lewat jalan itu malam-malam." Iya, emang ada apa sih? Tanyaku penasaran. Kata orang-orang dulu, jalan itu digunakan bukan sama manusia. Kalau siang seperti gak ada apa-apa, tapi kalau malam mereka akan keluar. Sudah banyak orang yang hilang karena melewati jalan itu saat malam. Oh, hanya cerita zaman dulu, pikirku. Aku tidak percaya dan belum pernah melihat hantu. Aku sedikit meremehkan ayahku yang masih percaya dengan hal seperti itu. Di tengah perjalanan, aku sadar bahwa tidak ada orang satupun di sekitar situ. Jalannya merupakan jalan setapak yang lurus ke depan. Di sisi jalan ditumbuhi rumput yang sangat tinggi, sehingga menutupi pemandangan sekitar. Tapi terik matahari tidak terlalu menyengat ke kulitku. Bahkan di sini terasa sangat sejuk. Aku tidak menyesal melewati jalan ini. Aku belum jauh berjalan. Aku melewati sebuah pohon besar. Di sekitarnya, rumputnya tidak setinggi sebelumnya. Sepertinya hanya daerah itu saja yang dirawat. Aku merasa cukup tenang karena tahu ada orang yang merawat tempat itu. Aku melanjutkan perjalananku dan aku kembali melewati jalan yang ditumbuhi rumput tinggi. Pohon itu bisa menjadi patokanku saat pulang nanti, pikirku. Aku sampai di desa temanku dan mengikuti peta menuju rumahnya. Aku sampai di rumahnya, kami bermain dan melakukan banyak hal. Keesokan harinya, sama seperti kemarin, kami menghabiskan waktu dengan melakukan berbagai hal. Kami bermain sampai membuat kami lupa waktu. Aku harus pulang karena besok aku harus sekolah. Saat itu pukul 5 lebih. Jika aku pulang melalui jalan di hutan, aku akan tiba di rumah sebelum pukul 6. Kurasa aku tidak melanggar janjiku dengan ayah. Aku mengayuh sepedaku. Aku melewati jalan yang sama seperti ketika aku pergi. Namun kali ini aku berjalan lebih cepat dari kemarin. Aku sudah melewati pohon besar. Sepertinya tidak lama lagi aku akan sampai. Ini sudah terlalu lama semenjak aku melewati pohon besar. Kenapa aku tidak kunjung sampai? Apa aku tersesat?
Tidak mungkin. Jalan yang aku lewati adalah satu-satunya jalan yang bisa dilewati. Tapi ini sudah terlalu jauh. Bahkan langit sudah mulai gelap. Aku harusnya sudah sampai. Apa desaku sudah terlewat? Apa aku harus kembali? Aku akan berjalan sedikit lagi. Aku menambah kecepatanku. Ada apa dengan sepedaku? Rantainya putus. Kenapa di saat seperti ini langit sudah benar-benar gelap? Aku turun dari sepedaku. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku duduk di sisi jalan di samping sepedaku. Aku ingin menangis. Aku mendengar sesuatu. Aku harap itu adalah suara seseorang yang kebetulan lewat. Aku tidak berani melihatnya. Aku takut itu adalah binatang buas, atau yang lebih parah jika itu adalah suatu yang dimaksud ayahku. Aku bersembunyi di balik sepedaku. Dia berjalan dari arah yang berlawanan dari arah aku datang. Dia sudah cukup dekat sehingga aku dapat melihatnya meskipun aku hanya melirikkan mataku tanpa menggerakkan kepalaku. Dia bukan manusia. Perawakannya sangat besar. Tingginya mungkin mencapai 2 meter. Dia juga bukan binatang buas. Dia mengenakan kain putih yang menutupi tubuhnya. Dan dia melayang. Apa dia yang dimaksud ayahku? Apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus kabur? Apa aku harus terus sembunyi seperti ini? Bagaimana jika dia melihatku? Dia jelas sudah melihatku. Aku tidak sedang bersembunyi. Aku hanya duduk di balik sepeda. Jika dia punya akal, dia pasti sudah curiga dengan sepedaku. Aku harus lari. Aku harus lari. Aku berdiri dan berlari sekencang mungkin ke arah aku datang. Dia mengejarku sambil tertawa. Aku yakin hanya makhluk dengan kain putih yang sedang mengejarku. Tapi suaranya terdengar begitu banyak. Suara perempuan, suara laki-laki, bahkan suara anak-anak. Mereka tertawa gembira. Apa menurutnya aku adalah sebuah mainan? Aku terus berlari. Sebuah pohon besar sudah mulai terlihat di depan. Aku harus berlari lagi selama 10 menit agar aku bisa kembali ke rumah temanku. Apakah aku masih sanggup? Aku sudah terlalu lelah. Tapi jika aku berhenti dan mereka menangkapku, aku
tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Aku melewati pohon besar, dan aku tidak ingat lagi apapun setelah itu. Aku terbangun di rumah temanku. Kedua orang tuaku di sana. Mereka bilang mereka menemukanku di depan rumah temanku. Aku sudah tidak sadarkan diri selama 1 hari. Tubuhku terasa sangat lelah. Aku menceritakan semua yang terjadi malam itu. Ayahku memarahiku. Aku tidak mau lagi melewati jalan itu, baik siang maupun malam. Ayahku mengajak beberapa temannya untuk mencari sepedaku yang hilang di tengah hutan. Namun sampai saat ini sepedaku tidak pernah ditemukan. Aku merasa sangat beruntung, karena bukan aku yang hilang. Karena mungkin saja suara-suara tawa yang aku dengar adalah suara-suara dari orang yang sampai saat ini tidak ditemukan.